terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang atau mewawancarai PPL Pertanian yang ditugaskan di Desa Sisobahili Tabaloho. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya sebagai host dan Ibu PPL ini adalah sebagai narasumber. Nama saya Marta Lentagia, saya pendamping lokal desa di Kecamatan Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu PPL untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Yohana Huberta Zebua, saya tamatan Sarjana Pertanian. Saya baru ditempatkan di tempat ini, khusus di Desa Sisobahili Tabaloho pada awal tahun 2022. Saya ditempatkan sebagai penyuluh pertanian di wilayah ini, dan kebetulan saya memiliki 4 desa lainnya selain Desa Sisobahili Tabaloho yang juga menjadi desa wilayah saya membina kegiatan desa dampingan. Ya, desa dampingan saya. Ya, pada kesempatan ini Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu PPL. Selama di Desa Sisobahili Tabaloho ini, tentu Ibu sudah mendampingi kelompok. Salah satu yaitu kelompok tani anggrek, ya, kelompok tani anggrek. Jadi tujuan dari pembentukan kelompok tani ini tadi sebenarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi kita tahu di Desa Sisobahili Tabaloho ini masih banyak keluarga yang pendapatan ekonominya masih menengah ke bawah. Jadi melalui dana desa, pemerintah desa juga memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok, salah satunya kelompok tani anggrek, yaitu dengan memberikan berbagai bibit tanaman. Nah, di Desa Sisobahili Tabaloho ini Bu, apa saja kegiatan yang telah dilakukan? Oke, baik Ibu, akan saya jawab. Dari selama saya membina dan mendampingi kelompok, khususnya kelompok tani anggrek di Sisobahili Tabaloho ini, kegiatan sudah cukup banyak dilakukan. Jadi kegiatan yang kami lakukan ini lebih mengarah kepada kegiatan bertani. Memang selama saya masuk di dalam kelompok, rata-rata penghasilan kelompok atau anggota itu hanya memang benar-benar sebagai petani. Adapun selain itu di rumah masing-masing mungkin sebagian berternak babi ataupun ayam, tapi sebagian besar tetap berkegiatan bertani. Selanjutnya kalau dalam kegiatan kami di kelompok, kami memiliki lahan demplot. Inilah salah satunya yang mungkin orang ibu bisa lihat. Ini adalah lahan demplot kami. Jadi lahan demplot ini berguna untuk lahan pembelajaran bagi anggota kelompok. Jadi tujuan dilakukannya lahan demplot ini diharapkan nantinya masing-masing dari anggota kelompok bisa menanam sendiri. Artinya mereka tahu berbudidaya, tahu bagaimana caranya menanam yang baik dan benar, sehingga ada hasil yang bisa diperoleh nanti. Seperti yang Ibu katakan, untuk memberantas kemiskinan yang ekstrim. Itu memang harus jadi bagian juga dari tujuan dan kegiatan kami dari dinas. Saya dari Dinas Pertanian. Jadi masyarakat, apalagi anggota kelompok, diharapkan supaya bisa mandiri untuk tetap bertani di dalam rumah masing-masing, seperti yang saat ini sedang gencar kami lakukan pun dari dinas, dan mungkin saya juga tetap berkolaborasi dengan desa. Saya sampaikan untuk mengajak kepada masyarakat, kepada anggota untuk menanam di lahan masing-masing di pekarangan rumah. Contohnya ada masyarakat tidak punya lahan, jadi mari memanfaatkan, saya ajak untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan pemberian bibit-bibit yang telah diberikan dari desa, dari bantuan desa sebelumnya. Jadi itu upaya-upaya saya terus berusaha agar kegiatan di pertanian jangan berhenti dan benar-benar bisa menghasilkan terutama bagi perekonomian masyarakat di kelompok ini, bagi anggota-anggotanya terutama itu. Jadi kami sudah menanam beberapa jenis tanaman, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketuanya sendiri, memang benar sudah ada yang memberikan hasil, walaupun memang belum begitu besar, tapi sudah sedikit membantu. Jadi kalau bisa kegiatan ini akan terus berlangsung dan dikembangkan sehingga bisa membantu benar-benar perekonomian masyarakat dan anggota kelompok, khususnya anggota kelompok tani seperti itu. Baiklah Bu, kami juga berterima kasih, dan kemudian
apa perubahan setelah Ibu PPL terjun ke lapangan membimbing kelompok tani ini ya? Apakah ada perubahan positif dari mereka cara bertanam dan penghasilan? Baik Ibu, kalau untuk cara bertanam sendiri sampai saat ini sudah cukup baik Ibu. Jadi kadang pun tanpa saya harus datang untuk mendampingi, para anggota kelompok sudah berinisiatif sendiri untuk melakukan penanaman dan mulai mengetahui bagaimana cara berbudidaya pertanian itu yang baik dan benar. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan perekonomian sendiri mungkin belum sebesar yang diharapkan untuk saat ini Bu. Tapi saya yakin dan saya percaya perlahan-lahan dengan para petani bisa mengetahui bagaimana sebenarnya berbudidaya yang baik, maka pasti mereka bisa mengerti bagaimana untuk menghasilkan selain untuk hanya berbudidaya saja, tapi bisa menghasilkan untuk perekonomian di keluarga mereka nanti. Jadi itu selalu yang harus menjadi tujuan. Jadi jangan kegiatan pertanian ini menjadi sia-sia, hanya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, tapi tidak ada feedback kembali kepada masyarakat, apalagi anggota. Seperti itu. Ya, jadi apa yang diharapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas-dinas terkait dan pemerintah desa yang diharapkan berupa bantuan terutama kepada kelompok tani inilah agar benar-benar kemiskinan ekstrim di desa Sesubahili Tabaloho ini dapat teratasi dengan baik. Baik Ibu. Jadi seperti pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya, jawaban yang saya berikan ini berdasarkan dari apa yang telah disampaikan kepada kelompok kepada saya. Jadi Ibu, untuk masalah sendiri yang sering terjadi kendala-kendala di kelompok ini adalah pupuk. Itu salah satunya. Saat ini pupuk begitu sulit didapatkan oleh petani. Jadi tanaman juga tanpa pupuk akan berhasil, akan bisa tumbuh dengan baik, akan memberikan buah yang baik kalau tidak ada pupuk. Nah, jadi yang menjadi harapan para petani di sini dan anggota-anggotanya, bagaimana supaya janganlah para petani itu dipersulit terhadap pupuk. Biarkan mereka bisa mendapatkan pupuk agar kegiatan bertani bisa terus berjalan. Selanjutnya harapan dari para anggota sendiri, dan saya juga berharap kepada pemerintah ataupun dinas-dinas terkait supaya memang benar-benar bisa memperhatikanlah bagaimana kebutuhan yang sebenar-benarnya untuk anggota kelompok ini, karena pasti tujuan awalnya dan tujuan yang kita inginkan adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat sendiri, meningkatkan perekonomian para petani itu. Jangan terus bertani tapi tidak ada yang dihasilkan, tidak mengembalikan perekonomian mereka dan hanya mendapatkan kelelahan atau terlalu lelah, tidak ada yang bisa dikembalikan kepada mereka. Jadi itulah harapan kami supaya benar-benar agar pemerintah bisa memperhatikan petani, kebutuhan petani diperhatikan, dilihat dan mendengarkan juga setiap keluhan-keluhan dari petani seperti itu. Iya Bu. Jadi kesimpulannya kita bisa tarik kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan dana desa kepada kelompok tani dapat menambah perekonomian, dapat memberantas kemiskinan ekstrim di desa. Baiklah, demikian hasil wawancara kami dengan PPL Pertanian di Desa Sesubahili Tabaloho. Kami ucapkan terima kasih. Salam berdesa, salam kesejahteraan. Desa kita.